Shalom saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat Tuhan kita pada pagi hari yang terambil dari Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Dan ini merupakan bagian akhir dari perikop mengenai Yusuf dan kebencian saudara-saudaranya. Dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul Iman yang Teguh. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua, demikian firman Tuhan. Suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. Sebab ia berkata kepada mereka, dengarkan mimpi yang kudapatkan ini. Kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasmu datang mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataan itu. Kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi lagi, tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini kita melihat Yusuf menceritakan mimpi yang ia dapatkan kepada keluarganya. Yusuf menceritakan bahwa dalam mimpinya berkas gandum, saudara-saudaranya sujud menyembah pada berkas gandum miliknya, dan matahari, bulan, serta 11 bintang sujud menyembah kepada dirinya. Mendengar hal ini, maka saudaranya sangat kesal. Saudaranya merespon dengan menanyakan apakah Yusuf ingin menjadi raja bagi mereka. Dan mendengarkan apa yang Yusuf ceritakan, maka ayahnya menegur Yusuf. Di dalam ayat 11 yang tadi telah kita baca bersama, di sana dikatakan ayahnya menyimpan apa yang Yusuf katakan tersebut dalam hati. Saudara, melalui kisah ini kita melihat ada hal yang menarik di bagian akhir dari kisah ini. Di dalam ayat 11, meskipun ayahnya menegur ketika mendengar apa yang diceritakan oleh Yusuf mengenai mimpinya, namun di bagian terakhir di sana dikatakan bahwa ayahnya menyimpan apa yang dikatakan Yusuf di dalam hatinya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya ini dengan menegur Yusuf merupakan cara yang ia lakukan sebagai seorang ayah agar saudara-saudaranya tidak tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Namun di balik apa yang dilakukan oleh ayahnya, ia sebenarnya menyimpan apa yang dikatakan Yusuf tersebut. Hal ini dapat kita lihat juga di dalam kisah yang lain, di dalam kisah Maria di dalam Lukas 2 ayat 51. Di mana pada saat itu Maria menyimpan perkataan Yesus dalam hatinya. Yakub dan Maria sama-sama menyimpan apa yang mereka dengar dengan hatinya, hingga pada akhirnya mereka akan mengingat hal itu saat nubuat itu benar-benar terjadi. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat khususnya mengenai respon Yakub yang menyimpan dalam hati apa yang ia dengarkan. Saat mendengar apa yang dikatakan Yusuf, dalam hati Yakub sebenarnya ada iman yang muncul. Bahwa mungkin saja apa yang Yusuf katakan itu benar-benar merupakan nubuat yang akan terjadi. Namun karena respon dari saudara Yusuf yang begitu kesal, hal itu membuat iman Yakub menjadi berkurang. Sehingga ia hanya menyimpan di dalam hatinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yakub pada saat tersebut. Saudara, hal seperti ini mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Saat kita memiliki iman yang teguh kepada Allah, seringkali iman itu menjadi kabur hanya karena adanya tekanan yang diberikan oleh orang lain dari luar. Sehingga membuat kita memilih untuk tidak memegang iman yang teguh itu kepada Allah dan lebih memilih untuk mengikuti tekanan dari luar tersebut.
Melalui renungan hari ini kita diingatkan untuk tetap memegang iman yang teguh kepada Allah meskipun ada tekanan yang kita terima atau yang datang dari luar diri kita. Karena percayalah bahwa Allah tidak akan tinggal diam saat kita menerima tekanan tersebut. Allah akan selalu menolong kita dan menyertai kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita tetap memegang iman kepada Allah meskipun menerima tekanan dari luar untuk mengaburkan iman tersebut? Jika belum, marilah kita berkomitmen di hadapan Allah untuk tetap memegang iman kepada Allah meskipun menghadapi tekanan dari luar. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami pada pagi hari ini untuk kami dapat kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Melihat apa yang kami baca hari ini, kami kembali diingatkan untuk setiap kami dapat tetap memegang iman yang teguh kepada Engkau. Meskipun ketika kami memegang iman yang teguh kepada Engkau itu ada tekanan-tekanan yang muncul dari luar diri kami yang menekan kehidupan kami, yang berusaha untuk mengaburkan iman yang teguh kami tersebut kepada Engkau. Bapak, pada pagi hari ini kami berdoa, biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami ketika kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami dapat terus memegang teguh iman kepada Allah. Dan biarlah Roh Kudus juga memberikan kemampuan, memberikan keberanian untuk kami tetap terus memegang iman tersebut. Meskipun kami harus menghadapi tekanan-tekanan dari luar yang berusaha untuk mengaburkan iman kami kepadamu. Bapak, kami berdoa juga mau menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.